Kemudian apa sih dampak dosa atau pengaruh dosa bagi kaum mukminin? Sangat banyak sekali dampak yang bisa dan harus kita ketahui berkaitan dengan dampak daripada dosa. Karena ini banyak, maka akan saya share. Tolong bisa di sama ya. Sebentar, ada karena ini nanti banyak sekali dampak dosa bagi kaum mukmin. Sebetulnya bukan hanya mukmin seluruhnya, tetapi pembahasan kita diri kita. Apa saja pengaruh dan dampak daripada dosa? Saya akan ambilkan pernyataan ulama yang tidak kita ragukan keilmuannya, yaitu Al-Imam Al-Alamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahumullah menyebutkan dengan panjang dan lebar dampak-dampak dosa. Bila berkaitan dengan dampak secara umum dibagi dua, hanya menanggung diri sendiri dan orang lain. Silahkan surat 3 ayat 135. Baik, mari kita perhatikan. Jadi dampak pelaku dosa ada dua, yaitu zalim untuk pelakunya dan fahisyah di samping pelakunya juga untuk orang lain. Apalagi kalau dua-duanya dikerjakan oleh satu orang, yaitu mengerjakan kezaliman dan juga fahisyah, maka dampaknya tentu sangat dahsyat sekali. Baik, apa saja yang menjadi dampak-dampak daripada dosa? Pertama, terhalang dari ilmu yang hak. Jadi dampak dosa yang pertama, terhalang dari ilmu yang hak. Karena ilmu merupakan cahaya yang dilemparkan ke dalam hati. Sementara maksiat akan memadamkan cahaya. Jadi orang yang bermaksiat kalau disuruh untuk kepada kebaikan pasti menolak. Sulit sekali. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah belajar kepada Imam Malik. Al-Imam Malik terkagum-kagum dengan kecerdasan dan kesempurnaan pemahaman Asy-Syafi'i. Maka Imam Malik pun berpesan pada muridnya itu, yaitu kepada Imam Asy-Syafi'i, aku memandang Allah telah memasukkan cahaya ilmu di hatimu. Maka janganlah engkau padamkan cahaya tersebut dengan kegelapan, yaitu maksiat. Jadi perhatikan di sini, Imam Malik terkagum-kagum kepada muridnya Imam Asy-Syafi'i. Karena apa? Usia 13 tahun itu sudah hafal kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik. Pada suatu kejadian, ada muridnya Imam Malik yang ikut kajian, itu bertanya tentang suatu hal, Imam Malik lupa. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i yang usianya ketika itu masih 13 tahun kurang lebihnya, itu memberikan penjelasan. Inilah yang membuat Imam Malik terkagum-kagum, dan penjelasannya persis dari apa yang ada di dalam kitab Al-Muwatta itu. Maka mulai saat itu Imam Malik selalu memperhatikan muridnya yang anak muda itu, yakni Imam Asy-Syafi'i ketika itu. Maka beliau berpesan kepada muridnya,
Allah telah memancarkan cahaya ilmu di dalam hatimu, maka jangan padamkan dengan apa tadi? Maksiat atau dosa. Yang kedua, dampak daripada maksiat atau dosa adalah terhalang dari peroleh rizki dan urusan menjadi sulit. Jadi terhalang dari memperoleh rizki dan urusannya semakin sulit kalau orang itu banyak dosa. Kenapa? Kalau seorang hamba bertakwa, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan mendatangkan rizki dari segala arah. Dan apabila ia bertakwa, maka akan dimudahkan segala urusannya. Ayat yang sangat masyhur, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya, orang tersebut, jalan keluar dari permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Bahkan di ayat keempatnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Jadi berdasarkan ayat ini jelas, kalau orang bertakwa, orang itu menjauhi dosa-dosa dan dosa, sehingga Allah akan berikan kemudahan segala urusannya dan diberikan rizki dari arah yang tak terduga-duga. Tapi kalau maksiat, itu nambah urusannya dipersulit, rizkinya sulit. Itu. Yang ketiga, hati terasa jauh dari Allah dan merasa asing dengannya. Ya, jauh. Semakin orang itu berbuat maksiat, semakin terasa jauh dari Allah. Ya, jamaah, Allah yang maha tinggi di atas, kita di sini. Maka kalau orang ini nggak punya dosa, artinya dosanya sedikit sekali, maka nggak ada halangan ketika ia bermunajat kepada Allah. Nggak ada halangan. Tetapi begitu melakukan dosa, ada hijab. Ada hijab. Semakin banyak dosa, semakin banyak hijab itu. Dinding-dinding antara dia dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Semakin banyak dosa yang ia kerjakan, semakin tebal, semakin kuat benteng tersebut. Itu. Namun sebaliknya, apabila kita kepada syaitan, kalau semakin maksiat, semakin terbuka jalannya ke syaitan. Tapi ketika bertaubat, benteng itu semakin kuat. Nah, ini kebalikan, ma'asyar muslimin. Kemudian yang keempat, dampak dosa menggelapkan hati sebagaimana gelapnya malam. Karena ketaatan adalah cahaya, sedangkan maksiat adalah kegelapan. Bila kegelapan itu bertambah di dalam hati, akan bertambah pula kebingungan seorang hamba. Contoh, kalau kita biasa ada listrik, tiba-tiba mati lampu, gimana? Gelap. Kemudian di samping mati lampu, kemudian ada hujan deras, semakin gelap lagi. Ditambah petir yang terus, maka akan semakin sulit lagi. Itu bagikan gambaran
seorang yang melakukan dosa, dan dosa. Kegelapan ditambah kesulitan, ditambah kebingungan yang sangat bingung. Maka semakin manusia itu mengerjakan dosa, maksiat, semakin gelap kehidupannya. Yang kelima, maksiat akan melemahkan hati dan tubuh. Lihat perjuangan Rasul dan para sahabatnya, peperangan yang dilakukannya bulan apa? Bulan Ramadan mayoritas, karena menganggap orang-orang kafir Quraisy umat Islam sedang berpuasa. Jadi fisiknya lemah, hatinya lemah, karena menganggap puasa kan lemah. Betul, secara fisik lemah, tapi secara hati gimana? Nambah jauh lebih kuat, luar biasa. Maka mayoritas perjuangan atau peperangan yang terjadi di era Rasulullah, mayoritas hampir seluruhnya menang, terkecuali perang Uhud. Itu pun kalahnya karena apa? Karena maksiat kepada Rasul, tidak mengikuti petunjuk Rasul, maka akhirnya gelap, kalah. Ini contoh yang real. Jadi bisa menguatkan hati kalau kita terus taat kepada Allah, tapi sebaliknya kalau melakukan dosa dan maksiat atau kedurhakaan, hati kita semakin lemah. Fisik tergantung hati. Percaya atau tidak, kita akan cek. Jam 9 pagi kalau tidak berpuasa, gimana fisik? Sudah gemetar. Tapi ketika niat puasa seharian gimana? Fisik kita? Ya nggak ada masalah. Ternyata fisik pengaruh terbesarnya adalah keadaan hati itu. Sedangkan dosa Allah tidak menitikkan di fisik, tapi Allah memberikan titiknya di mana? Di hati. Lihat Quran surat Al-Mutaffifin ayat ke-14. Kalla bal rana ala qulubihim, dan seterusnya. Jadi dosa itu Allah berikan satu titik di dalam hati itu. Coba kalau Allah itu enggak maha pengasih kepada hamba-hambanya, kalau setiap orang melakukan dosa dikasih titik hitam di wajah, gimana? Sebulan ada yang berani keluar? Saya kira semua pakai cadar, iya kan, untuk menutupi anunya. Ya minimal pakai masker lah ya, tapi kan masker hanya sini. Nah, jadi inilah kemahamurahan Allah tabaraka wa ta'ala. Yang diberi titik adalah hatinya. Kemudian saya akan lompat untuk dampaknya. Setiap maksiat yang dilakukan di muka bumi merupakan warisan umat terdahulu yang dibinasakan oleh Allah. Jadi ini poin ke-10. Jadi setiap maksiat di muka bumi itu sebetulnya telah diwariskan oleh generasi sebelumnya. Contoh, perbuatan LGBT atau homoseks adalah warisan kaum Lot alaihi salam. Sekarang gimana? Sudah mendunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahkan di Indonesia ada salah satu kota
merebaknya tinggi sekali penyakit HIV. Di daerah mana? Nggak usah disebut. Iya. Ingin tahu apa alasannya? Silahkan cari tahu sendiri. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, mengambil hak sendiri lebih baik daripada semestinya dan memberi hak orang lain lebih menguranginya adalah warisan kaum Syuaib. Ya, selalu mengambil hak orang lain. Sekarang hak dan kewajibannya, antara hak dan kewajibannya bagaimana? Nggak usah dibicarakan, nambah membuat nanti jamaah bingung, ya kan? Semuanya serba apa? Naik, mahal dan seterusnya. Udahlah, dinikmati, ya, gitu. Biar jiwa kita lapang, jiwa kita bisa ridho dan ikhlas menerima. Ini sudah takdir. Alhamdulillah kita masih bisa. Lebih baik bila dibandingkan, lihat saudara-saudara kita di belahan bumi lainnya, masih sangat banyak sekali yang kekurangan. Di kita alhamdulillah, kita wajib bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian kesombongan dan membuat kerusakan warisan siapa? Iya, Fir'aun. Kemudian kesombongan dan tinggi hati warisan kaum Hud. Kaum Hud itu hebatnya ketika itu Allah berikan kekuatan fisik yang luar biasa sampai rumah-rumahnya itu dipahat dari batu yang ada di gunung-gunung. Hebatnya luar biasa. Namun kehebatan yang Allah berikan dijadikan kesombongan dan tinggi hati itu. Dan masih sangat banyak sekali, karena ini sampai dampaknya sampai berapa ini di sini? Nanti yang lain dibaca sendiri. Sudah saya share sengaja karena banyak, biar nanti bisa dijadikan rujukan. Ya, ada 18 sebab dampak dari dosa. Nanti bisa dibaca sendiri sekali lagi, karena nanti semuanya biar waktunya bisa tercukupi. Wallahu alam. Ini kandungan hadis yang pertama. Sekarang kandungan hadis yang kedua, yaitu di mana peringatan terhadap kecenderungan manusia dalam bersandar pada amal solihnya, sehingga menjadi dirinya bangga dan menganggap kecil kemaksiatan, menganggap kecil dosa. Maka kita harus tahu dosa kecil bisa menjadi besar bila sebab-sebab ini terjadi. Jadi dosa kecil akan menjadi besar kalau ada penyebabnya ini. Apa penyebabnya? Namun kita harus mengetahui, yang pertama, dosa kecil sudah menjadi kebiasaan dan dilakukan terus menerus. Jadi dosa kecil akan menjadi dosa besar bila dosa kecil itu sudah menjadi kebiasaan dan dilakukan terus menerus. Contoh mulut tadi. Di media lihat, setiap stasiun ada, iya kan? Ada gosip, ada silet, ada bla 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 bla. Itu sudah biasa dan dilakukan gimana? Terus menerus.
ini akan menjadi dosa yang diremehkan tadi, dari kecil bisa menjadi besar. Sebagian ulama menyampaikan la kabirata ma'al istighfar, tidak ada dosa besar jika dihapus dengan istighfar. Jadi walaupun dosa besar, tapi kalau dengan istighfar atau taubatan nasuha bisa hapus. Sebaliknya, dan tidak ada dosa kecil jika dilakukan terus menerus. Bukankah peribahasa kita mengatakan gimana? Sedikit demi sedikit akan menjadi bukit. Bukan bukit itu dari 1, 2, 3 terus. Bukankah hitungan tahun itu diawali dari detik? Detik menjadi menit, menit menjadi jam, jam menjadi hari, hari menjadi pekan, pekan menjadi bulan, bulan menjadi tahun. Semuanya berasal dari kecil, tapi dilakukan terus menerus. Itu. Maka dari kecil akan menjadi besar. Itu yang pertama. Yang kedua, dosa kecil akan menjadi dosa besar bila dianggap, ya, dosa bisa dianggap besar di sisi Allah jika seorang hamba menganggap remeh dosa tersebut. Hadis yang kita bahas ini tadi. Jadi sekali lagi, dosa itu dianggap remeh, padahal sangat besar di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Maka karena menganggap remeh, akhirnya terus dilakukan, terus dilakukan, terus dilakukan, dan sudah menjadi kebiasaannya. Kemudian yang ketiga, dosa kecil akan bisa menjadi dosa besar. Yang ketiga adalah memamerkan suatu dosa. Dosa tapi dipamerkan. Sehingga apa? Sehingga diikuti oleh orang banyak. Itu. Lihat sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Setiap umatku akan diampuni kecuali orang yang melakukan jahr. Di antara bentuk melakukan jahr adalah seseorang di malam hari melakukan maksiat, namun di pagi hari padahal telah Allah tutupi, ia sendiri bercerita, wahai fulan, aku semalam telah melakukan maksiat ini dan itu. Padahal semalam Allah telah tutupi maksiat yang dilakukan, namun di pagi harinya ia sendiri yang membuka aib-aibnya yang telah Allah tutupi. Jadi kalau melakukannya di muka umum, walaupun perbuatannya nggak di muka umum, tapi kalau dia bercerita, itu sama dengan melakukan perbuatan itu. Maka ketika ada selisih antara rumah tangga, nggak usah dipublikasikan, bikin status, ya kan? Itu galau. Ya Allah, ini seorang muslim, kegalauannya bisa dilihat, bisa didengar, bisa dibaca siapa saja. Ini bukan sifat seorang mukmin yang sejati. Tapi pelaku yang disebut dengan fajir. Kemudian yang keempat, dosa kecil akan bisa menjadi dosa besar apabila dilakukan oleh orang yang menjadi panutan. Hati-hati, sekali lagi hati-hati sekali. Kalau ia menjadi public figure, tokoh, panutan,
karena omongannya akan menjadi senjata, perbuatannya, sikapnya akan menjadi contoh. Kalau baik, alhamdulillah, tapi kalau buruk kemudian diikuti, ini yang sangat berbahaya. Lihat sahabat mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu an berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini riwayat Imam Muslim, barang siapa melakukan suatu amalan kejelekan lalu diamalkan oleh orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya dosa semisal dosa yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa sedikit pun. Masya Allah. Jadi perhatikan di sini, seorang yang melakukan amalan, kemudian amalan itu dikutip atau diikuti oleh orang lain. Kalau baik, ia akan menjadi apa? Sedekah jariyah. Tapi kalau buruk, akan menjadi dosa jariyah. Hati-hati. Selama ini kan adanya hanya sedekah jariyah aja kan? Ternyata ada dosa jariyah. Seperti apa nanti dosa jariyah itu, insya Allah nanti akan kita coba kita angkat.